Perkembangannya melampaui ekspektasi semua orang. Keluarga Yuan datang dengan sikap arogan, menuntut untuk bertemu Si Hao, sangat sombong, namun hasilnya sekarang, dia dipukuli di tempat. Berapa lama waktu telah berlalu? Perubahannya terlalu cepat, membuat seseorang terdiam, sedikit tercengang. Tempat macam apa yang kalian anggap sebagai lembaga dewa surgawi? Tempat di mana orang bisa menindas yang lemah seperti yang kuat? Membuat semua keributan itu, jika kalian semua tidak diberi pelajaran yang layak, apakah kalian semua akan menghancurkan tempat ini, menganggap ini sebagai tempat milik keluarga Yuan? Bibir Si Hao melengkung. Peng! Kaki Si Hao terhentak. Yuan Hong menjerit memilukan, tubuhnya terpental secara diagonal, menghantam batu besar seberat ratusan ribu jin, lalu jatuh, darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Perubahan situasi benar-benar terlalu cepat. Yuan Hong yang awalnya mendominasi dan sombong dipukuli hingga seperti ini, tidak dapat melawan sama sekali, tulangnya patah dan ototnya patah. Hei, bisakah kau berhenti berpura-pura mati? Bukankah kau di sini untuk mewakili Yuan King? Mungkinkah Yuan King benar-benar mengecewakan? Si Hao melangkah maju, lalu memberinya 2 tendangan lagi, memukuli Yuan Hong hingga matanya berputar ke belakang, hampir pingsan. Tanpa rasa kesopanan seperti ini, mengambil tindakan terhadapku, kau tidak akan bisa hidup lama, kata Yuan Hong penuh kebencian. Dia benar-benar marah besar. Statusnya sangat tinggi, berasal dari klan Yuan, namun pada akhirnya, dia dipukuli dengan sangat kejam. Bagi seorang ahli hebat seperti dia, hal ini benar-benar membuatnya sangat murung. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, hampir pingsan. Masih saja bersikap keras seperti itu? Keluarga Yuanmu telah melakukan semua hal yang penuh kebencian itu berulang kali, namun kamu masih berani bersikap sombong di sini. Aku akan menghajarmu hingga menjadi kepala babi, kata Si Hao. Dia melangkah maju, mengangkat kerah baju Yuan Hong, lalu mengangkat telapak tangannya, mulai menampar wajahnya. Suara pilipala terdengar keras dan jelas, seolah-olah papan pemukul bambu sedang digunakan. Yuan Hong menyemburkan asap dari ketujuh lubangnya, sampai-sampai otaknya hampir mengeluarkan asap. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Dipukuli oleh generasi muda seperti ini, sungguh tidak tertahankan. Dia berjuang keras, matanya memancarkan api, benar-benar ingin segera membunuh Si Hao. Ini sangat bertolak belakang dengan penampilannya yang biasa sebagai dao abadi. Apa? Si Hao jelas tidak akan bertindak terlalu sopan, telapak tangannya memberikan putaran tamparan yang kejam tanpa mengatakan sepatah kata pun, memukulnya sampai kepalanya berputar. Tidak dapat membedakan timur dari barat, matanya melihat bintang-bintang, telinganya berdenging. Bajingan kecil, beraninya kau mempermalukanku seperti ini, lupakan saja rencanamu untuk masuk Akademi Suci dalam hidup ini, dan lupakan saja rencanamu untuk masuk Akademi Abadi. Kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengembangkan metode yang luar biasa, berhenti saja di sini. Yuan Hong geram, mengancam dengan keras. Siapa kau, kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara di tempat kedua akademi itu? Karena kau bersikap keras, maka nikmatilah tamparan lagi, kata Si Hao, suara pipa mengikuti tanpa ragu-ragu. Bocah, kau boleh pamer dan membanggakan diri di sini, tapi saat kau memasuki 2 akademi, kau akan berharap lebih baik mati daripada hidup. Semua ahli di sana akan menindasmu bersama-sama, kau tidak bisa memohon hidup atau mati. Yuan Hong meraung, matanya dipenuhi gumpalan darah. Dia benar-benar menjadi gila karena marah, tidak merasakan keraguan lagi, kedua lengan dan kakinya bergerak, tanpa peduli apakah dia masih punya kekuatan atau tidak, dia hanya ingin membunuh Si Hao, dan kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Si Hao tidak membuang-buang kata padanya, terus saja memukulnya. Kali ini, wajah Yuan Hong berubah total, gigi-gigi di mulutnya rontok satu demi satu, tak lama kemudian rontok seluruhnya. Seorang tokoh tingkat master sekte yang mulia dipermalukan seperti ini, benar-benar membuatnya merasa lebih buruk daripada dibunuh. Matanya merah menyala, rambutnya berdiri tegak, seluruh tubuhnya tegang, benar-benar gila. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, Si Hao juga memiliki kekuatan tingkat master sekte, dan bersama dengan 3 untai energi abadi yang melilit tubuhnya, menekannya sangatlah mudah, menekannya ke bawah dan memukulinya. Semua orang tercengang. Apa yang dilakukan mereka berdua?
Yang satu adalah individu penting dari klan Yuan yang memiliki kekuatan tingkat Master Sekte, yang lain adalah seseorang yang mengolah 3 untai energi abadi, makhluk tertinggi di antara rekan-rekannya. Status mereka berdua mencengangkan, tetapi saat ini, seolah-olah mereka berada di jalan pasar, bertarung dengan kasar. Tentu saja, hal ini pasti dilakukan secara sengaja oleh pemuda itu, tujuannya justru untuk mengejek Yuan Hong, mengangkat kerah bajunya dan memukulinya. Hal ini membuat orang tertawa dan menangis. Dua orang yang luar biasa itu benar-benar saling bersitegang seperti ini, yang satu memukul mulut yang lain dengan ganas, tinju saling menghantam dengan keras, membuat orang merasa sedikit pusing saat menonton. Tak lama kemudian, wajah Yuan Hong membengkak hebat, seakan-akan langsung membesar, bahkan kedua matanya pun tersembunyi di bawah wajahnya yang bengkak. Sebagai seorang guru sekte, tubuhnya bagaikan berlian yang telah dimurnikan 100 kali, jika seseorang tidak menyebutnya kokoh dan tidak mudah patah, maka itu pasti tidak jauh dari itu. Namun pada akhirnya, jika itu seperti penjahat yang berkelahi di pasar, luka-lukanya sangat mirip. Memalukan. Sungguh memalukan. Yuan Hong tidak bisa berkata apa-apa, jadi suaranya agak tidak jelas saat berteriak di sana. Apakah kau benar-benar putra Yuan King? Namun, penampilanmu sungguh kurang, tidak memiliki kekuatan apapun, benar-benar kehilangan muka di hadapan ayahmu. Si Hao menggelengkan kepalanya, berkomentar. Dia sudah melepaskan tangannya, melempar Yuan Hong ke tanah, menatapnya dari atas. Semua orang tercengang. Baru saja, mereka hampir lupa identitas Yuan Hong. Dia hanyalah putra Yuan King Supreme Being sendiri, garis keturunan langsungnya, namun dia dipukuli seperti ini. Semuanya sudah dikatakan. Keluarga Yuan Mu tidak cukup, percaya diri bahwa kalian tidak akan pernah salah, jelas hanya setengah dari makhluk tertinggi, namun kalian bersikeras berpura-pura menjadi keluarga makhluk tertinggi. Sekarang, kalian semua sudah terbongkar, kan? Benar-benar pantas untuk dipukuli. Si Hao mengejek. Yuan Hong sekarang mengembuskan napas lebih banyak daripada yang dihirupnya, sudah tidak mampu lagi menunjukkan kemarahan. Ia berbaring di sana, wajahnya terkulai, bengkak hingga menggelikan, mulutnya terbuka saat ia bernapas dengan berat, benar-benar seperti anjing yang dipukuli. Apalagi yang ingin kau katakan? Untuk apa kau datang ke sini? Si Hao duduk di atas batu besar, bertanya seperti ini. Semua orang terdiam, orang ini benar-benar bukan orang baik. Sebelumnya dia dikritik keras oleh Yuan Hong, orang ini datang dengan sangat mengesankan, tetapi si Hao tidak memperhatikannya, dan sekarang, dia menghajar pihak lain hingga seperti ini, malah menginterogasinya. Yuan Hong begitu marah hingga akar giginya hampir patah karena giginya yang terkatup rapat. Saat ini, dia terbaring di tanah, bahkan sulit untuk bergerak. Semua tulang di tubuhnya patah, jadi bagaimana dia bisa mengkritik dan menginterogasi pihak lain? Tatapan mata si Hao tajam. Dengan mengangkat tangannya, seberkas cahaya pedang berkelebat di antara jari-jarinya. Dia benar-benar ingin menebasnya. Usir dia dari lembaga Dewa Surgawi. Tetua kelima tiba-tiba berkata. Si Hao merasa ragu-ragu, tetapi pada akhirnya tetap tidak memberikan pukulan mematikan. Jelas bahwa tetua akademi tidak ingin dia dibunuh di sini, merasa bahwa dia sudah cukup diurus. Tidak seorang pun menyangka hal-hal akan sampai pada titik ini. Pada akhirnya, Yuan Hong diseret di belakang si Hao dengan cara yang sangat memalukan dan dikeluarkan dari lembaga Dewa Surgawi. Entah berapa lama waktu telah berlalu, barulah Yuan Hong pulih sedikit. Ia merawat tubuhnya yang terluka, menggertakkan gigi, merasa sangat kesal, marah sampai hatinya sakit, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Baiklah, utusan Akademi Suci akan segera tiba, aku harus menemuinya. Dia berdiri, lalu menatap lembaga Dewa Surgawi dengan pandangan penuh kebencian sebelum berbalik dan pergi. Di akademi, berita menyebar, memicu diskusi hebat, menghasilkan kegemparan. Putra ketiga Yuan King tiba di lembaga Dewa Surgawi, tetapi dipukuli, dan kemudian diusir dari akademi. Seberapa anehkah masalah ini? Ini terutama terjadi karena momen kritis di mana para kultivator dari dua akademi akan memilih pahlawan akan segera tiba, namun si Hao benar-benar mempermalukan putra Yuan King secara langsung dengan cara yang begitu terang-terangan. Ini adalah semacam tantangan, apakah dia tidak takut bahwa Yuan King akan menghubungi orang-orang yang dikenalnya dari dua akademi, membuat keadaan menjadi sulit bagi si Hao? Dia tidak punya pilihan lain.
Ada permusuhan antara dia dan Yuan King yang tidak bisa dilenyapkan, jadi daripada menurunkan pendiriannya, dia mungkin juga bertindak dengan penuh kuasa. Siapa tahu, mungkin ini masih bisa membuatnya menarik perhatian beberapa orang tua aneh dari kedua akademi, dari sini bisa menetralisir berbagai rencana kecil Yuan King. Ada orang yang berdiskusi tentang hal ini, merasa kaget dengan cara Si Hao melakukan sesuatu. Tak lama kemudian, semua orang yang mengolah metode dunia saat ini dan mereka yang mempelajari metode kuno keluar dari pengasingannya, melakukan segala macam persiapan, bersiap menuju berbagai negeri kuno untuk mengolah. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang mengolah metode kuno, mereka ingin menemukan benih abadi mereka sendiri. Hal ini sangat penting bagi mereka, yang memengaruhi semua pencapaian mereka di masa depan. Pemandangan di lembaga Dewa Surgawi sangat indah dengan banyak area spiritual. Saat ini, Si Hao dan sekelompok orang telah berkumpul di tepi danau kecil berwarna biru tua seperti batu permata, menghadap cahaya bulan sambil minum anggur. Naga banjir di danau itu naik dan turun, cahaya warna-warni bersinar terang, memberikan tepi danau cahaya yang berkabut. Bahkan ada beberapa ikan dewa yang berenang di dalam danau, berkelap-kelip dengan cahaya terang dan warna-warni. Kita akan segera menuju makam alam. Kudengar tempat ini cukup aneh dengan banyak reruntuhan dunia kecil yang runtuh, jejak kosmos yang hancur dan terserap ke dalam makam alam. Meskipun kita dapat mencoba menggambarkan keanehan tempat itu berdasarkan deskripsi, masih sulit untuk membayangkan seperti apa sebenarnya tempat itu. Kata Si Hao. Aku juga pernah mendengar tentang makam alam sebelumnya. Kata binatang muda kilin putih. Makam alam telah ada sebelum Immortal Ancient, tempat yang penuh misteri. Justru karena semua jenis hal yang tidak diketahui itulah setiap orang merasakan keinginan besar untuk menjelajah. Tempat itu sangat berbahaya. Wilayah luar masih aman, tetapi banyak hal menakutkan telah terjadi di kedalaman terdalam, beberapa ahli luar biasa menghilang selamanya setelah memasuki zaman kuno. Selain itu, ada beberapa orang yang menemukan jasad abadi di tempat yang lebih dalam. Terlalu banyak individu kuat yang meninggal di sana. Ini menakutkan, apa gunanya pergi, gerutu seseorang. Tentu saja karena ada hal-hal baik di sana. Kudengar ada makhluk yang menemukan benih kosmos yang sempurna di sana, benih abadi yang paling kuat. Selain itu, dikabarkan juga ada pohon dunia yang dibawa keluar, kata kilin kecil. Kekacauan, misteri, bahaya, inilah perwujudan alam pemakaman yang paling realistis. Tidak seorang pun dapat memastikan apa sebenarnya yang ada di kedalaman sana. Seperti halnya tanah-tanah purba lainnya yang belum pernah dieksplorasi secara penuh sejak zaman dahulu kala. Seperti tambang kuno asal, apa sebenarnya yang terkubur di kedalaman terdalamnya? Atau landasan langit, makhluk apa saja yang tertidur di sana? Mereka membahas topik ini malam ini, mengobrol satu sama lain. Pada akhirnya, mereka saling menyemangati, karena perjalanan yang akan datang ini mungkin akan memengaruhi seluruh pencapaian hidup mereka. Jika seseorang ingin mengolah metode kuno, maka ia harus memiliki benih, tetapi menemukan benih abadi yang tak tertandingi sungguh terlalu sulit. Saat ini, hanya ada pohon muda pohon dunia, kosmos yang baru lahir, dan beberapa jenis lainnya, tetapi tidak mungkin mereka dapat dilihat lagi, hanya dapat ditemukan secara kebetulan, tidak dicari. King Yi berkata sambil mendesah ringan. Adapun yang lainnya, seperti Cao Yusheng, Chang Gongyan, Gadis Naga, Feng Wu, dan yang lainnya, meskipun mereka mengolah metode dunia saat ini, hal itu tetap penting bagi kultivasi mereka. Itu karena belum lama ini, para tetua telah memberitahu mereka bahwa mereka akan dibawa ke sebuah gua leluhur, tanah kuno yang menakjubkan yang mungkin berisi inti-inti dewa. Jika ada kesempatan, mereka dapat melakukan kelahiran kembali yang luar biasa di sana, mengalami transformasi menyeluruh dari daging ke roh primordial. Ini dapat dikatakan setara dengan mengubah nasib seseorang. Jika kelahiran kembali itu berhasil dan menyeluruh, jalur kultivasi mereka mungkin akan menjadi lebih luas, prospek mereka lebih cerah, menempatkan mereka di jalur yang cepat. Dikabarkan bahwa gua leluhur ini pernah melahirkan makhluk Dao abadi yang menjadi abadi setelah lahir, kata Cao Yusheng sambil mendesah. Itu adalah sesuatu yang terjadi di era besar terakhir. Semua orang berspekulasi bahwa itu mungkin plasenta langit dan bumi, yang mampu memelihara semua hal, menangkap keberuntungan alami antara langit dan bumi, yang mampu mengubah konstitusi makhluk hidup. Setelah terkumpul selama bertahun-tahun, dan semuanya memberi makan satu makhluk saja,
makhluk itu secara alami bisa menjadi abadi. Tentu saja, jika tidak ada peluang, kita tidak akan mendapatkan apapun bahkan jika kita memasuki gua leluhur, kata Chang Gongyan. Kali ini, Si Hao dan mereka yang mengolah metode kuno akan mencari benih abadi, sementara Chang Gongyan dan lainnya yang mengolah teknik dunia saat ini berangkat untuk mengubah lintasan kehidupan mereka sendiri. Bagi mereka, meski jalan yang mereka tempuh berbeda, perjalanan ini terkait dengan terlalu banyak hal. Di bawah sinar rembulan, sesosok tubuh yang ringan dan anggun berjalan mendekat, tubuhnya bergoyang maju mundur, berjalan anggun bagaikan bunga teratai yang bergoyang, sangat mengharukan dan indah. Kulitnya seputih salju, gaun muslin hitamnya tidak mampu menyembunyikan tubuhnya yang indah. Lehernya seputih salju, lengannya seputih giok, putih bersih seperti gading, kakinya panjang dan ramping. Cahaya yang menggerakkan hati berkelap-kelip di sekelilingnya. Itu adalah penyihir, rambutnya yang indah bergerak-gerak, pupil matanya hitam seperti batu permata hitam, kulitnya seperti batu giok halus. Dia menyendiri dan murni, seperti roh yang menari di bawah sinar bulan. Sudah terdengar suara tawa ringan bahkan sebelum dia tiba, tersenyum dan menyapa semua orang di sini. Akhirnya keluar, kupikir kau sengaja menghindariku, tidak ingin bertemu teman lama. Si Hao berkata sambil tersenyum, menuangkan segelas anggur berkualitas untuknya sendiri. Aku memang sengaja menghindarimu, tetapi jika aku tidak datang, maka aku akan benar-benar merasa sedikit menyesal. Gadis kecil di sebelahmu itu sudah mengarahkan niat membunuh padaku. Penyihir itu terkekeh. Dia berbicara tentang Qing Yi. Dia tidak muncul selama beberapa hari terakhir ini, justru untuk menghindarinya, karena sebelumnya mereka berdua saling bertentangan, saling menentang dengan keras. Pertentangan di antara keduanya terlalu besar. Tentu saja, orang utama yang dihadapi penyihir itu tetaplah Yu Chen. Qing Yi adalah tubuh kedua, jadi dia juga ikut terseret dalam bencana itu. Perlu diingat bahwa saat itu, alasan mengapa Qing Yi ditangkap dan menimbulkan berbagai macam perselisihan dengan Si Hao adalah karena penyihir itu. Tanpa dia, banyak hal di antara mereka berdua mungkin tidak akan terjadi di kemudian hari. Qing Yi mengeluarkan suara, HMPH, ringan, matanya yang jernih dan indah melepaskan dua kilatan petir dingin. Meskipun dia tidak mengambil tindakan, permusuhannya masih sangat jelas. Hei, gadis kecil Qing Yi, sikap macam apa ini? Aku adalah mak comblanmu, jangan tinggalkan dermawanmu setelah mencapai tujuanmu sekarang. Tanpa aku, apakah hubungan kalian yang manis ini akan tetap seperti ini? Penyihir itu selalu agak licik. Tatapan mata kedua wanita itu bertemu, seolah-olah percikan api berkelap-kelip di udara, saling berlawanan dengan sama tajamnya. Semua orang di sini berteman, jangan merusak suasana yang sudah bersahabat ini, tidak perlu seperti ini. Gadis naga mencoba menenangkan keadaan. Kelinci kecil itu terkekeh nakal, sambil menggendong binatang muda kilin yang seputih salju, sambil berharap agar dunia berada dalam kekacauan saat dia berkata, "Dua kakak perempuan, mengapa kalian berdua tidak mengadakan kompetisi?" Qing Yi langsung membelalakan matanya. Ia begitu akrab dengan kelinci kecil ini, bahkan sebelumnya ia pernah menghadapi banyak cobaan dan kesengsaraan bersama di peninggalan kuno abadi, namun kelinci kecil ini malah mencoba mengacaukan segalanya. Kita semua berteman, kita bisa mengobrol jika ada yang ingin dikatakan. Si Hao juga mencoba menengahi situasi tersebut. Kenyataannya, setelah keduanya berhadapan beberapa saat, mereka menahan kekuatan suci mereka, tidak lagi saling menentang, karena ada begitu banyak orang yang mereka kenal di sini, jadi mereka tidak bisa begitu saja mulai bertarung di sini. Semua orang duduk kembali, menikmati makanan dan anggur yang lezat, suasana pun menjadi hidup kembali. Akan tetapi, selama proses ini pula sang penyihir mengatakan sesuatu, yang menyebabkan semua orang menyemprotkan anggur dari mulut mereka. Qing Yi menjadi sangat malu, hampir mempertaruhkan segalanya terhadapnya. Tidak ada satupun di sana. Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Tanya penyihir itu. Qing Yi tertegun sejenak, sementara kelinci kecil itu membelalakan matanya yang besar, langsung bertanya, punya apa? Maksudku, di alam bawah, ku dengar Qing Yi punya satu di peninggalan kuno abadi. Sudah melahirkan? Tanya penyihir itu sambil tersenyum. Alkohol langsung menyembur ke segala arah, semua orang terkejut. Mereka yang sedang menikmati makanan enak pun seperti ini, makanan di mulut mereka semua jatuh ke tanah. Sebagian anggur dan makanan jatuh ke danau, menarik perhatian ikan-ikan berwarna-warni.
Cahaya warna-warni berkelap-kelip, ikan-ikan ini berenang maju mundur. Kamu, ekspresi King Yi memerah, malu dan marah bercampur menjadi satu. Awalnya dia anggun, tetapi sekarang, dia langsung panik, hampir membalik meja di depannya. Kurasa kau sudah melahirkan secara diam-diam? Apakah anakmu laki-laki atau perempuan? Kata penyihir itu, sangat suka bergosip. Wow, ini asli atau palsu? Kakak King Yi, kamu benar-benar tidak tulus? Bagaimana kamu bisa menyembunyikan hal-hal seperti ini, bahkan tidak memberitahuku? Kelinci kecil itu berteriak aneh. Semua orang agak tercengang, beberapa dari mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak jelas telah terjadi antara Si Hao dan King Yi di peninggalan kuno abadi 3000 provinsi. Saat ini, mereka benar-benar terkejut. Harus dikatakan bahwa saat ini, Qin Hao sedikit tercengang, berkata, "Kakak, kalian berdua punya anak? Mengapa kamu tidak meninggalkan anak itu di 3000 provinsi Dao? Ayah dan ibu benar-benar merindukan kita. Jika kamu meninggalkan anak itu bersama mereka untuk diurus, ini juga bukan ide yang buruk." King Yi hampir batuk darah, berdiri, tidak dapat duduk diam lagi. Ini terutama karena Si Hao juga kurang percaya diri, bertindak agak tertegun, menatapnya kosong, tergagap saat dia berkata, "Benarkah, punya satu? Di mana anak itu?" Kedua saudara ini sama-sama memiliki ekspresi seperti ini, ternyata memang berasal dari ibu yang sama, wajah mereka sangat mirip. Pada saat ini, lupakan mereka yang telah mendengar rahasia itu, bahkan mereka yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang dipahami. Beberapa hal telah terjadi di antara keduanya sebelumnya, hal-hal yang sangat mengejutkan dan rumit terjadi di antara mereka. Ini adalah kesempatan yang membahagiakan, patut diberi ucapan selamat. Cao Yusheng menepuk meja. Selamat, selamat. Bahkan Chang Gongyan yang hanya bisa berkata sedikit mulai memberi selamat kepada mereka, sambil merogoh dadanya untuk mencari beberapa hadiah. Pada saat ini, King Yi sudah sepenuhnya terbangun, terbebas dari amarah yang membuat seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya memerah. Hal pertama yang dilakukannya saat dia tersentak kembali bukanlah mempertaruhkan segalanya pada penyihir itu, melainkan menyerang Si Hao dengan kejam yang hampir berada dalam jangkauannya, benar-benar ingin mencabik-cabiknya. Dia belum pernah bertemu pria yang lamban seperti itu, benar-benar membuatnya sangat marah. Pria ini biasanya sangat pintar, tapi sekarang, dia memasang ekspresi bodoh. Ada juga adik laki-lakinya, Qin Hao, yang terlihat tercengang. Ekspresi seperti itu, kata-kata itu membuat King Yi ingin menghajarnya juga. Si Hao biasanya sangat tajam, tetapi sekarang, dia benar-benar bertingkah bodoh. Alasan utamanya adalah karena beberapa hal benar-benar terjadi saat itu, dan sekarang dia melihat King Yi menjadi sangat malu dan tercengang. Dia benar-benar tercengang, berpikir bahwa dia benar-benar punya anak. Perlu dipahami bahwa beberapa tahun yang lalu, dia masih berkelana di seluruh dunia, menangkap binatang buas dan memasaknya. Dia sendiri masih seorang pemuda yang nakal dan suka berbuat nakal. Sekarang, dia benar-benar mendengar hal ini, bahwa dia tiba-tiba punya anak, hal itu benar-benar membuatnya takut. Berhenti memukulku. Si Hao mundur. Kalau saja tubuhnya tidak kuat dan tidak mudah patah, sebanding dengan seorang kultivator tubuh, dia pasti sudah dipukuli habis-habisan oleh King Yi, tinjunya yang halus itu sangat kuat. Apa yang terjadi? Aku hanya menyebutkannya, apakah aku sudah tepat sasaran? Penyihir itu tampak sangat bangga pada dirinya sendiri, menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, matanya yang besar berkedip-kedip, tampak seperti rubah kecil yang licik. Penyihir, kau memfitnah reputasiku yang murni, aku menginginkan pertarungan yang menentukan. Setelah King Yi melampiaskan sedikit amarahnya pada Si Hao, dia langsung menyerbu penyihir itu dengan ganas. Tubuhnya seringan bulu, pakaiannya yang putih berkibar-kibar di bawah sinar bulan, seolah-olah Dewi Bulan telah turun ke dunia ini, luar biasa murni dan angkuh, suci dan tak ternoda. Kau pikir aku akan takut padamu? Datang saja kalau begitu. Penyihir itu mengangkat kendi kecil, menuangkan anggur ke dalam mulutnya, lalu mengeluarkan sedikit cegukan. Matanya yang besar menatap ke atas, sama sekali tidak tampak terganggu. Dia mengenakan pakaian hitam, cantik dan cerdik bagaikan peri, beradu argumen dengan King Yi. Sosok hitam dan putih saling menyerang, pertarungan sengit segera dimulai. Pakaian mereka berkibar-kibar, sangat anggun, memiliki kecantikan yang tak terlukiskan. Pesta ini bisa dibilang telah berakhir.
Namun, semua orang tidak merasa kecewa, malah senang dan bersemangat saat menyaksikan pertempuran di sini. Si Hao adalah satu-satunya yang berwajah masam, terdiam saat menyaksikannya. Kemudian, dia berbalik untuk menatap Qin Hao, menemukan bahwa Qin Hao masih memiliki ekspresi terkejut, sedikit bingung, dan langsung kesal karenanya. Peng! Dia langsung menampar kepala adik laki-lakinya. Kakak, kenapa kamu memukulku? Qin Hao menjadi marah. Cahaya bulan menghilang, awan gelap melayang di antara langit dan bumi. Keberadaan kuno bergemuruh dan bergoyang, muncul di atas akademi. Ini adalah pohon kuno darah besi, salah satu pelindung akademi. Ada situasi. Ada penyusup. Selama malam yang damai ini, di bawah langit malam yang cerah, di lembaga Dewa Surgawi, sebenarnya ada suara peringatan seperti ini. Semua orang tercengang, tidak berani mempercayai apa yang mereka dengar. Seseorang berani menyusup ke lembaga Dewa Surgawi, siapa yang berani melakukan hal gila seperti ini? Para kultivator di semua gua dan gunung spiritual berdiri, bahkan mereka yang berada di tepi danau kecil, Si Hao dan yang lainnya, terkejut, mereka semua bangkit berdiri. Pohon kuno darah besi itu luar biasa besar seperti punggung gunung, akarnya tertanam di dalam kekosongan. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua seperti darah. Pohon itu melayang di langit, menutupi bintang-bintang dan bulan. Ini adalah pohon kuno yang telah hidup entah berapa tahun, pohon yang dapat melindungi suatu suku, mempertahankan kota kuno, dan memiliki manfaat yang tak terbayangkan. Sebelumnya ia merupakan roh pelindung suatu klan besar, baru sekarang ia menjadi salah satu pohon kuno yang melindungi lembaga Dewa Surgawi. Di langit malam, 7 atau 8 tetua muncul berturut-turut, terbang ke angkasa. Setiap dari mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar, ekspresi mereka serius saat melihat ke angkasa. Sejak lembaga ketuhanan surgawi didirikan, mereka belum pernah menemui hal seperti ini. Berapa banyak orang yang berani datang dan bertindak liar? Kita harus memahami bahwa ini adalah akademi yang dibangun oleh para ahli tersembunyi dari 9 surga 10 bumi, dengan individu-individu luar biasa yang mengawasinya. Siapa yang berani menentangnya? Bahkan keluarga yang berumur panjang pun tidak berani gegabah menyinggung tempat ini, apalagi dengan sengaja memprovokasi seperti ini. Ke arah sana. Si Hao menunjuk ke arah barat. Ada aura yang menindas di sana, menyapu seperti banjir besar. Itulah permusuhan, musuhnya begitu kurang ajar dan terang-terangan, tidak merasakan rasa takut yang menahan diri. Makhluk macam apa? Mereka semua bingung. Makhluk kuat macam apa yang menyerang? Di cakrawala, cahaya bintang meredup, kabut hitam muncul. Ada makhluk aneh yang membuka matanya, menatap lembaga Dewa Surgawi, mata itu membawa perasaan yang dalam dan dingin. Akhirnya muncul juga. Meskipun masih ada jarak yang jauh di antara mereka, orang masih bisa melihat topeng iblis. Topeng itu sangat menyeramkan, saat ini sedang menatap ke arah ini. Wajah iblis ini berwarna emas muda. Meskipun ada cahaya keemasan yang berputar-putar, tidak ada sedikit pun aura suci, melainkan hanya perasaan gelap dan suram, sangat tidak menyenangkan, terbungkus dalam kabut hitam. Seekor laba-laba besar, teriak si kelinci kecil dengan ketakutan, karena makhluk itu semakin mendekat, perlahan-lahan memperlihatkan tubuh aslinya. Bahkan lebih besar dari gunung. Makhluk besar menjulang tinggi dalam kabut gelap. Ia memiliki 8 kaki, tampak sangat menyeramkan. Ia terlalu besar. Ketika ia membuka mulutnya, cahaya keemasan menyembur seperti gunung berapi. Ini adalah seekor laba-laba raksasa, yang seluruhnya berwarna keemasan dengan 3 kepala, tepatnya raja berkepala 3, 2 kepala di sisinya masing-masing adalah kepala manusia dan kepala singa, keduanya juga berwarna emas. Kabut hitam sebelumnya terlalu tebal, hanya 1 kepala yang bergerak mengikuti angin malam yang terlihat. Ketika kabut sedikit menyebar, tubuh aslinya samar-samar dapat terlihat. Ya Tuhan, ini adalah raja berkepala 3. Seseorang berteriak kaget, menyadari latar belakang seperti apa yang dimiliki tubuh aslinya, ekspresinya langsung berubah karenanya. Itu karena makhluk jenis ini tidak berasal dari dunia ini. Bukankah ini makhluk asing? Mengapa ia muncul di sini? Terlebih lagi, ia terlalu kuat, jauh melebihi makhluk yang pernah dibunuh Si Hao sebelumnya, tingkat kultivasinya mencengangkan. Raja berkepala 3 emas, jumlahnya sedikit bahkan di sisi lain, ras raja, ahli yang tak tertandingi. Ekspresi seorang tetua tiba-tiba berubah, menjadi sangat serius.
Tombak perang berwarna darah langsung muncul di tangannya. Tombak itu berwarna merah tua seperti akik, membawa aura mengerikan, merah tua dan bersinar, sangat tajam. Para tetua lembaga Dewa Surgawi biasanya jarang menggunakan senjata, namun sekarang, setelah melihat lawannya, orang ini langsung mengeluarkan senjata. Bisa dibayangkan betapa tegangnya suasana saat itu. Bahasa kuno yang sulit dipahami muncul. Makhluk besar yang bahkan lebih besar dari puncak iblis kuno ini berbicara, suaranya bergema, mengguncang gunung dan jurang yang tak berujung. Apa yang dia katakan? Dia bertanya siapa yang membunuh keturunannya. Ada makhluk kuat yang dapat merasakan niatnya melalui kehendak ilahi, mempelajari mengapa Raja Tiga Kepala Emas datang. Saat ini, semua orang menggigil dalam hati. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkinkah makhluk asing itu membantai jalan mereka ke 9 surga 10 bumi? Terakhir kali, di medan perang abadi, dengan meminjam kantung langit dan bumi sebagai gerbang spasial, sekelompok makhluk yang belum sepenuhnya matang, kekuatannya relatif belum begitu dalam, tiba. Namun, mereka hanya bisa bertahan di area itu, tidak mampu benar-benar membantai jalan mereka. Sekarang, Raja berkepala 3 ini muncul, jelas sangat kuat, jadi bagaimana dia muncul di sini? Metode khusus apa yang dimilikinya? Ya Tuhan, Raja berkepala 3 emas yang sudah dewasa, siapa yang bisa menandingi kekuatannya? Apakah dunia ini benar-benar akan jatuh ke dalam kekacauan? Makhluk asing itu sedang membantai mereka. Seseorang berkata sambil gemetar. Ini adalah bencana mutlak yang belum pernah ada yang siap menghadapinya. Mengapa seperti ini? Apakah kedua kerajaan akan bertarung? Apakah dunia akan diselimuti api, darah mengalir seperti sungai? Suara beberapa orang mulai bergetar. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Bahasa yang sulit dipahami ini, suku kata yang kuat dan tegas terdengar dari arah Raja berkepala 3. Banyak orang tidak dapat memahaminya, tetapi mereka dapat melihat dingin dan penghinaannya. Sebab di matanya, reaksi orang-orang di sini kurang memiliki semangat bertempur, kurang memiliki jiwa pemberani. Tubuh aslinya tidak datang, hanya menggunakan platform pengorbanan untuk mengirimkan gambar kehampaan. Jika tidak, kekuatan tubuh magisnya kemungkinan akan menghancurkan kehampaan. Seorang tetua berkata, melihat situasi sebenarnya. Sebuah altar yang samar muncul di tengah kabut hitam. Altar itu sangat besar, namun juga sangat compang-camping. Ini adalah sesuatu dari Immortal Ancient, yang terkubur lama sekali, dan baru muncul sekarang. Altar itu bersinar, banyak simbol muncul di permukaannya, sangat rumit, tetapi juga membawa keindahan. Semua orang merasa seolah-olah pikiran mereka tertarik padanya. Itu bersinar, menghasilkan proyeksi laba-laba raksasa, yang memungkinkannya muncul di sini. Ini adalah altar dari era kuno abadi yang digunakan makhluk asing untuk mundur. Meskipun tidak dapat mengangkut mereka, melemparkan beberapa proyeksi ke sana bukanlah masalah. Dulu, setelah malapetaka berlalu, mereka yang selamat dari keluarga berumur panjang semuanya pindah, mencari-cari di 9 langit 10 bumi dan menghancurkan altar-altar ini, tetapi masih ada beberapa yang terlewatkan. Kedua tetua itu berbicara, membantu semua orang memahami apa yang sedang terjadi. Apa sebenarnya yang diinginkannya? Semua orang bingung, tidak tahu mengapa tiba-tiba muncul di sini. Tidak semua orang bisa merasakan fluktuasi spiritual Raja berkepala 3. Meskipun itu adalah sosok hampa, itu tetap sangat menakutkan, kehendak ilahi orang normal langsung tersebar ketika menjangkaunya. Ia akan mengirim utusan untuk menyampaikan surat. Apa? Seorang utusan akan datang? Mereka bisa berpindah di antara dua dunia. Altar itu kabur. Simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, dan kemudian pada akhirnya, mereka mengembun menjadi sebuah pintu, terbuka di kehampaan, dengan kuat menghubungkan dua dunia, menyatukan mereka bersama. Pada saat itu, banyak orang mendengar suara gemuruh, membuat mereka ketakutan. Banyak dewa dan setan dari pantai seberang meraung dan berjuang, semuanya ingin menyeberang. Ada makhluk-makhluk abadi di dunia itu, kelompok makhluk-makhluk kuno yang paling kuat, mungkin beberapa di antaranya masih hidup bahkan selama pertempuran era besar terakhir. Bunyi gemerincing, wus. Suara-suara terdengar. Seseorang berjalan mendekat, melewati gerbang itu, tidak terlalu terburu-buru atau terlalu lambat saat tiba di dunia ini. Tubuh makhluk ini ditutupi baju besi, tidak diketahui apakah itu jantan atau betina.
Baju besi itu membungkus tubuhnya dengan erat, bahkan kepalanya ditutupi helm, hanya memperlihatkan sepasang mata. Semua orang tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin, karena baju besi ini terbuat dari emas abadi, cahaya gelap berkelap-kelip. Meskipun jenis emas abadi hitam itu dikabarkan tidak menguntungkan, sangat aneh, namun tetap sangat menarik perhatian. Armor emas abadi ke-8. Tubuh utusan ini benar-benar ditutupi oleh armor yang sangat mengejutkan dunia, benar-benar sedikit mengejutkan. Itu hanyalah Darkness Immortal Gold, salah satu harta karun yang paling langka dan sangat berharga. Armor emas abadi, cahaya hitam berkelap-kelip, tetapi juga berkilau dan cemerlang, seperti batu giok hitam. Itu memberi pemakainya semacam penampilan yang anggun dan agung. Sepertinya itu seorang wanita. Kalau tidak, mengapa wajahnya disembunyikan, ditutupi oleh baju zirah, agar tidak terlihat oleh orang lain? Seseorang berkata dengan lembut. Setelah makhluk berbentuk manusia itu muncul, ia mengangkat kedua tangannya ke arah langit berbintang, lalu mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah sedang mengalami sesuatu. Tepat pada saat ini, baju zirah di tubuhnya berkedip-kedip, banyak simbol dao besar juga bersinar sebagai respons, seolah-olah tengah memeriksa sesuatu. Jelas sedang menyelidiki hukum alam dan kekuatan dunia ini, membuat persiapan untuk serangan habis-habisan terhadap 9 langit dan 10 bumi, kata seorang tetua. Segera setelah itu, baju besinya mulai bergetar, melepaskan cahaya gelap, melindungi seluruh tubuhnya. Masih ditolak oleh dunia ini. Kapan ini akan berubah? Di altar itu, Raja berkepala 3 berkata dengan tenang, sudah tidak sabar. Anda adalah utusan asing, jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan sampaikan, kata seorang tetua. Makhluk yang dikelilingi oleh Darkness Immortal Gold itu tinggi dan ramping, tidak terlalu mendominasi, karena semuanya terisolasi oleh Darkness Immortal Gold. Saat ini, ia melompat dari altar dan berjalan di kehampaan, menuju ke institusi Dewa Surgawi. Ekspresi semua orang berubah. Ini bukanlah sosok hampa, tetapi tubuh nyata, seorang ahli yang hidup. Itu muncul begitu saja. Di bawah langit malam, makhluk itu berjalan selangkah demi selangkah, sosoknya tinggi dan ramping. Namun, wujud aslinya tidak dapat dilihat, semua yang ada di sekitar tubuhnya ditutupi oleh baju besi emas hitam seperti batu giok. Baju zirah logam sedingin es itu berkilauan, cahaya gelapnya berkilauan, memberikan seseorang semacam perasaan jahat. Sosok ini misterius karena wujud aslinya tidak terlihat, dan juga berasal dari tempat yang berbeda, sehingga tidak dapat menghindari menjadi pusat perhatian meskipun tidak mau. Saat mendekati lembaga Dewa Surgawi, semua mata tertuju padanya. Selama proses ini, armor emas abadi ke-8 di tubuhnya bersinar, simbol-simbol dao besar terus berkedip-kedip, memeriksa berbagai hukum alam dunia ini. Apakah kalian mencoba memprovokasi kami? Mencoba memahami situasi di sini, lalu membawa kembali informasi agar kalian semua lebih mudah melancarkan perang terhadap kami, kata seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi. Dia adalah utusan, hanya di sini untuk mengirim pesan, kalian semua terlalu banyak berpikir. Raja berkepala 3 yang sangat besar di atas altar besar itu berbicara. Tubuhnya benar-benar raksasa, menutupi bulan dan bintang, terlalu besar. Itulah suaranya, bergemuruh bagaikan guntur, membuat semua orang ketakutan. Serahkan surat itu, kata seorang tetua. Setelah mengetahui bahwa Raja berkepala 3 hanyalah proyeksi kehampaan dan bukan tubuh yang sebenarnya, para tetua menghela napas. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati hari ini? Armor emas abadi ke-8 itu berkedip-kedip dengan cemerlang. Orang ini berjalan mendekat tanpa suara, dan dengan suara kiang, sebuah buku giok terbang keluar dari armornya, masuk ke tangan seorang tetua. Para tetua lembaga Dewa Surgawi berkumpul bersama untuk membaca surat itu bersama-sama. Mereka langsung mengerutkan kening, semuanya menunjukkan ekspresi marah. Menasihati kami untuk menyerah, mengapa tidak langsung menyuruh kami bunuh diri saja? Tetua keempat tertawa dingin. Sudah tertulis di surat itu bahwa kalian semua bisa dianugerahi keabadian. Di kejauhan, cahaya keemasan berputar-putar. Tubuh laba-laba raksasa itu bergerak, sangat menyeramkan dan menakutkan. Raja berkepala 3 emas terlalu menakutkan. Meskipun itu hanya sosok hampa, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa. Lelucon apa ini, berikan kami keabadian?
Berapa banyak makhluk di dunia ini yang benar-benar tidak bisa mati? Masih ada beberapa leluhur yang menyeberang saat itu yang masih hidup, tetapi bisakah mereka menghentikan waktu? Tetua kelima Akademi langsung mengkritik. Mereka semua masih hidup. Para leluhur heroik yang datang ke dunia ini untuk berperang belum menua, bagaimana mungkin waktu bisa melukai mereka? Sudah dikatakan bahwa mereka tidak akan pernah mati. Raja berkepala tiga emas mengoreksi dengan tegas. Ketika mereka mendengar dunia ini, mereka yang hadir semua terkesiap, merasakan gelombang ketidakberdayaan yang mendalam. Mungkin tidak perlu untuk melawan, kesimpulannya sudah lama ditetapkan. Tidak perlu berkecil hati. Jika mereka cukup kuat, mereka pasti sudah datang sejak lama. Mengapa harus ada rencana dan melakukan hal-hal dengan cara yang tidak langsung seperti itu? Tetua kedua yang sudah lama tidak muncul berbicara, menyemangati para murid akademi. Itu juga masuk akal. Memberitahu kami bahwa beberapa orang itu masih hidup tidak lebih dari sekadar intimidasi, kata Cao Yusheng. Sekelompok orang angkat bicara setuju. Kami ingin mendirikan negara suci, yang memungkinkan semua orang untuk melampaui, semua menjadi abadi, membantu semua orang di dunia ini. Kata Raja berkepala tiga. Benar-benar mengucapkan kata-kata yang kedengarannya lebih baik daripada bernyanyi. Tetua kedua mengejek. Apa yang perlu dikatakan sudah kami tulis di surat itu, proyek untuk membantu semua orang mengejar keabadian juga termasuk di dalamnya, kalian semua harus membacanya dengan saksama, kata Raja berkepala tiga. Seluruh dunia ini abadi, apakah kau sedang mengigau? Seorang tetua tidak dapat menahan tawa dinginnya. Ini terlalu konyol. Mungkin ada sebagian orang di dunia ini yang menyebarkan kebohongan tentang kita, mengatakan bahwa kita sangat kejam, kejahatan kita meluap ke surga, tetapi semua itu tidak benar. Kata Raja berkepala tiga. Semua orang tercengang. Surat macam apa yang dia berikan kepada para tetua akademi? Apakah isinya mengatakan bahwa makhluk asing itu sangat lembut dan baik? Ini terlalu tidak masuk akal. Dalam ingatan setiap orang, makhluk-makhluk asing itu selalu jahat dan tak dapat ditebus dalam buku-buku tulang. Nah, Raja berkepala tiga asing itu benar-benar melakukan hal semacam ini. Hentikan omong kosongmu. Kalian semua hanya ingin melihat keadaan dunia saat ini, apa gunanya membicarakan semua omong kosong ini? Tetua ketiga bersikap sangat tegas. Ia menatap lurus ke arah utusan di hadapannya, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat melihat orang ini, tidak dapat melihat usianya, jenis kelaminnya, atau hal-hal lainnya. Hong. Tetua kelima institusi Dewa Surgawi mengambil tindakan, mengulurkan tangannya ke arah makhluk berbaju besi gelap itu, berharap untuk memenjarakan roh primordialnya dan mencegahnya melakukan bunuh diri. Dia sama sekali tidak menahan diri. Jika bukan karena Darkness Immortal Gold Armor yang sebelumnya disempurnakan oleh individu luar biasa, mengukir pola misterius, pasti akan sulit bagi orang ini untuk lolos dari malapetaka. Boom! Meski begitu, tidak mungkin makhluk ini tidak terluka. Tangan tetua kelima menyentuh baju besi hitam itu. Seolah-olah dia sedang memukul logam, suaranya keras dan jelas. Itu adalah suara emas abadi, yang memberikan sedikit bantalan, menghentikan kekuatan ilahi. Itu membuat pikiran seseorang bergetar hebat. Kau ingin membunuhnya? Suara Raja berkepala tiga emas terdengar. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian semua tunggu, bukankah itu tidak lebih dari menggunakan orang ini untuk menyelidiki hukum dan batasan alam dunia? Kalian harus menghentikan delusi kalian, teriak tetua kelima. Pada saat yang sama, kali ini, dia menggunakan kultivasinya yang sebenarnya, mengoperasikan kekuatan suci, bersiap untuk menangkap makhluk yang diselimuti oleh armor emas abadi kegelapan. Jika kita membahas tentang keabadian, kalian semua tidak percaya. Saat ini, ada orang yang sangat luar biasa berdiri di depan mata kalian, namun kalian semua tidak mengenalinya, atau mungkin kalian semua sudah lama melupakannya. Kata Raja berkepala tiga. Semua orang terkejut. Apa maksudnya? Kata-kata ini dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Terlebih lagi, pada saat ini, Raja berkepala tiga mengambil tindakan. Sutra laba-laba mengalir turun seperti air terjun, turun dari langit berbintang, berkilau dan cemerlang, membuat mereka yang melihatnya merasa khawatir. Itu jelas laba-laba besar yang bermutasi, saat ini sedang memuntahkan sutra untuk membentuk jaring. Walaupun berkepala tiga, tetap saja begitu caranya menyerang.
Sutra laba-laba melilit utusan itu, terlebih lagi menghentikan tetua kelima Akademi Dewa Surgawi. Raja berkepala tiga hanyalah sosok hampa, namun ia dapat bertindak sendiri, seberkas cahaya ilahi mengalir deras. Di bawah suara kengkiang, Raja berkepala tiga melantunkan mantra. Beberapa area baju besi yang terbuat dari emas abadi kegelapan bersinar, terbuka. Kemudian, dengan suara peuringan, utusan itu terluka. Mengapa dia melukai orang dari pihaknya sendiri? Dasar orang gila, teriak seseorang. Mengapa ada cairan emas tersebar di sekitar utusan itu? Beberapa kejadian aneh dan menyeramkan terjadi, sehingga menarik perhatian banyak orang. Itu darah emas. Astaga, makhluk macam apa ini? Beberapa orang berteriak kaget. Darahnya terlalu murni dan suci, sangat indah, tidak mengeluarkan bau darah, tetapi malah memancarkan aura yang tak terlukiskan. Tempat ini meletus. Mungkin ada beberapa spesies yang darahnya membawa cahaya keemasan, tetapi itu jelas berbeda dari apa yang mereka lihat. Itu terlalu ilahi dan indah. Itu jelas merupakan jenis darah, tetapi tetap menarik perhatian semua orang, sungguh tidak sederhana. Mengapa ada darah dewa emas mengalir? Apa asal-usulnya? Raja berkepala tiga jelas menyiratkan sesuatu, apa sebenarnya yang terjadi? Para pengikut dari akademi tidak mengerti, semuanya mengungkapkan ekspresi keraguan. Namun, ekspresi para tetua paling berkuasa di akademi semuanya berubah, termasuk tetua kelima. Dia segera berhenti, tidak lagi dengan gegabah memprovokasi pihak lain. Itulah jenis darah itu, tidak ada kesalahan. Aku tidak pernah menyangka darah jenis ini masih bisa muncul kembali di dunia ini setelah waktu yang tak terbatas berlalu, tanpa terputus. Ini benar-benar kabar baik yang membuat orang bersemangat dan terharu. Para tetua lembaga Dewa Surgawi berbicara, jari-jari mereka sedikit gemetar, merasa amat terkejut, semuanya amat tersentuh. Haha, ternyata masih ada yang ingat kalau darah jenis ini ada di dunia ini. Raja berkepala tiga tertawa terbahak-bahak. Bisakah para senior memberitahu kami apa yang sedang terjadi? Seseorang dari akademi bertanya. Dia adalah keturunan pelindung, hanya darah orang-orang dari garis keturunan ini yang suci, berwarna emas. Tetua kedua menjawab. Semua orang terkesiap, orang ini adalah keturunan pelindung? Orang itu dari era mana? Meskipun mereka sudah lama menebak, mereka masih ingin mendapatkan verifikasi. Era Agung Kuno Abadi. Mereka melakukan banyak hal untuk melindungi dunia ini. Meskipun jumlah keluarga mereka sedikit, mereka terus berjuang untuk menghentikan musuh asing. Hanya saja, semua orang di klan ini tewas dalam pertempuran, semua cahaya memudar. Keluarga ini membela dunia ini, membangun pengabdian besar yang tiada henti, klan ini dikenal sebagai pelindung. Meskipun anggotanya sedikit, jumlahnya dapat dihitung dengan satu tangan, mereka memiliki ciri khas. Ketika mereka terluka, yang mengalir keluar adalah darah emas, suci dan tak ternoda. Klan ini sangat kuno sehingga dapat ditelusuri kembali ke era paling kuno. Semua orang mengira klan ini telah musnah sepenuhnya, beberapa yang tersisa juga tewas dalam pertempuran, tidak meninggalkan keturunan. Mereka tidak pernah menyangka Raja berkepala tiga akan membawa kembali seseorang yang memiliki darah emas mengalir di tubuhnya. Konon katanya, alasan mengapa ras ini begitu kuat adalah justru karena darah emas yang ada di dalam diri mereka memberi mereka kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah keturunan pelindung, bagaimana orang ini bisa ada di duniamu? Pada saat ini, bahkan tetua agung itu terguncang, tidak dapat duduk diam lebih lama lagi. Mereka tidak bisa membiarkan para pelindung punah, karena mereka telah menghasilkan jasa yang tak tertandingi di masa lalu, jadi mereka tidak bisa membiarkan keturunan mereka musnah. Atau itu akan terlalu kejam. Apa maksudmu? Teriak tetua keempat, tidak mengerti mengapa Raja berkepala tiga membawa orang penting seperti ini. Sekarang karena para pelindung belum sepenuhnya punah, mereka harus melindungi orang ini. Untuk dunia ini, para pelindung sebelumnya telah membayar terlalu banyak. Kami sudah lama menelitinya. Yang disebut garis keturunan tak tertandingi, darah paling kuat, warnanya juga bisa berubah. Kami membawanya kembali kali ini agar kalian semua bisa melihatnya. Darah emas itu sangat cemerlang dan berkilauan saat mendarat di tanah, menarik perhatian semua orang, kata-kata yang diucapkan bahkan lebih mengejutkan. Raja berkepala tiga melukai seseorang di sini, memamerkan darah orang ini, apa tujuannya? Baju zirah emas hitam itu bersinar, menutupi orang itu lagi. Luka itu tidak serius, hanya luka ringan.
Puluhan tetes darah emas menetes keluar, tetapi tidak terlalu memengaruhi orang ini. Apa sebenarnya niatmu? Tanya tetua kelima lembaga Dewa Surgawi. Apakah Raja berkepala tiga mencoba memeras mereka? Mengetahui bahwa mereka tidak dapat membiarkan keturunan pelindung mati, menggunakan ini untuk membuat tuntutan yang tidak masuk akal? Kalau tidak, mengapa dia membawa orang ini ke sini? Lihat, darahnya berubah menjadi warna hitam. Kata Raja berkepala tiga, tubuh laba-laba raksasa itu bahkan lebih agung dan mengesankan daripada gunung besar saat berada di atas altar. Ia mengaktifkan kekuatan suci, melepaskan cahaya menyilaukan yang terus-menerus menekan ke depan, kekuatan tak berwujud mengelilingi darah emas yang tersebar di kehampaan, menghancurkannya. Saat beraksi, darah emas itu meledak, berubah menjadi kabut. Warnanya masih keemasan, cemerlang dan cemerlang, seolah-olah cahaya yang mengalir melesat di langit. Kemudian, kekuatan dominan Raja berkepala tiga menekan dan memurnikannya. Kabut darah emas berubah, sekarang memiliki sedikit energi jahat, fluktuasi misterius beriak melaluinya. Semua orang tercengang. Ini hanyalah sebagian darah, sehingga individu yang paling kuat pun dapat langsung memurnikannya, tetapi mengapa darah itu terus berubah, tidak hancur? Darah emas memiliki jenis spiritualitas, terlebih lagi jenis vitalitas yang kuat. Semakin ditekan, semakin jelas perubahan besar yang terjadi. Akhirnya, bahkan Raja berkepala tiga menggunakan seluruh kekuatannya, membelah kehampaan, menciptakan tungku surga dan bumi, benar-benar membentuk tungku sederhana dan tanpa hiasan, memurnikan darah di sana. Lupakan saja para siswa akademi, bahkan para kepala tetua di sini menggigil dalam hati. Ahli macam apa Raja berkepala tiga itu? Bahkan jika tubuh aslinya tidak bisa menyeberang, itu tetap tak terbayangkan. Saat ini, dia sebenarnya menggunakan kekuatan terbesarnya, tetapi tidak bisa benar-benar menghapus cairan emas itu. Sebagian darah emas menjadi redup. Awalnya darah itu menguap, meninggalkan zat emas, lalu menjadi abu. Namun, ada sedikit darah emas yang tidak keluar sepanjang waktu, masih berjuang dan bergerak. Ini aneh sekali. Itu hanya sejenis darah, jadi bagaimana bisa melakukan ini? Hah! Tiba-tiba, banyak orang menjadi terkejut. Ekspresi para tetua lembaga Dewa Surgawi semakin berubah, pupil mereka dengan cepat mengecil. Untaian darah itu berubah menjadi hitam, tidak lagi keemasan, tetapi malah gelap seperti tinta. Perubahannya terlalu besar, kontras antara yang pertama dan yang terakhir terlalu besar. Apa alasan di balik ini? Apa yang sedang terjadi? Hal itu membuat mereka semua sangat bingung. Awalnya, cairan emas itu berkilau dan cemerlang, memiliki aura suci, menyebutnya darah suci bukanlah hal yang terlalu mengada-ada. Sungguh aneh, murni, dan memiliki kekuatan ilahi. Namun sekarang, warnanya sangat hitam, sangat aneh, dan tidak memiliki keilahian. Ini adalah jenis kekuatan yang membuat seseorang menggigil dalam hati, persis seperti darah iblis. Mengapa terjadi transformasi seperti ini? Semua orang bingung. Raja berkepala tiga berkata dengan suara yang dalam, apakah kalian semua melihat? Para pelindung kalian dikenal memiliki darah yang paling suci, tubuh yang tak tertandingi, tetapi seperti apakah mereka sebenarnya? Jika mereka terus-menerus ditekan, pada akhirnya, kebenaran yang mengejutkan akan terungkap. Darah itu sama sekali tidak suci, apa yang disebut emas hanyalah kedok, sifat aslinya berbahaya, menakutkan, darah itu memiliki beberapa rahasia yang mengerikan. Kau benar-benar melakukan sesuatu. Tetua keempat lembaga Dewa Surgawi berkata, tidak mempercayai kebenaran yang sedang dibicarakannya. Saat ini aku hanyalah sosok hampa, hanya menggunakan kekuatan murni, metode apa yang ada. Yang kulakukan hanyalah menekan darah, tetapi kebenaran terungkap sepenuhnya. Kata Raja berkepala tiga. Apa yang ingin kau katakan? Kata seorang tetua dengan marah. Yang ingin kukatakan adalah meskipun kalian semua lahir di dunia ini, apa yang kalian pahami mungkin tidak sebanyak kami, bahkan pelindung kalian memiliki rahasia, menyembunyikan banyak hal aneh, jadi orang bisa melihat betapa rumit dan berbahayanya dunia ini. Kata Raja berkepala tiga. Lalu apa? Apa yang dilambangkan oleh warna darah? Para tetua lembaga Dewa Surgawi tetap tidak tergerak. Bagaimana bisa tidak berarti? Ketika darah emas mengalir sepenuhnya, itu sangat menguntungkan, kekuatannya sangat ilahi. Namun, ketika darah menjadi hitam, hanya jenis energi yang ganas dan ganas yang tersisa,
Kecanduan membunuh dapat dikatakan sepenuhnya berlawanan. Apakah kalian semua merasa bahwa makhluk yang memiliki dua jenis darah adalah hal yang normal? Itu tidak lebih dari sekadar fasad. Yang disebut pelindung, asal-usul mereka sangat hebat, mungkin melampaui imajinasi kalian. Omong kosong. Orang-orang lembaga Dewa Surgawi dengan jelas menolak ini. Inilah kenyataannya. Darah para pelindung itu aslinya hitam, hanya menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya. Sama seperti dunia kalian, jauh lebih rumit daripada apa yang kalian semua lihat. Ada tangan yang membimbing, menuntun kalian semua. Mungkin dapat dikatakan bahwa para pelindung itu, makhluk dengan darah emas, adalah mereka yang paling berbahaya bagi kalian semua. Raja berkepala 3 mengucapkan kata-kata ini. Di tengah kerumunan, Si Hao berpikir sendiri, merasa sulit untuk tenang. Dia paham betul bahwa setelah makhluk asing menang, mereka tidak tinggal terlalu lama di sisi dunia ini, dan akhirnya mundur. Ini adalah misteri. Setidaknya, bagi dirinya saat ini dan banyak orang lain, mereka masih belum mengetahui kebenarannya. Mungkinkah itu terkait dengan apa yang dikatakan Raja berkepala 3? Pasti ada beberapa rahasia tersembunyi. Kalian seharusnya berhenti berusaha menimbulkan perpecahan di antara kita, kata seorang tetua dengan marah. Kalau kalian semua tidak percaya, ya sudahlah. Kalian semua akan mengerti cepat atau lambat. Karena kita sedang membicarakan topik ini, kalian semua bisa pergi dan mencari verifikasi. Kami sebelumnya telah menggali beberapa tanah kuburan di tambang kuno asal, dan ada darah hitam yang mengalir keluar. Raja berkepala 3 berbicara dengan suara yang tidak terburu-buru atau terlalu lambat. Dunia kalian ini sangat rumit. Kami tidak takut, tapi kalian semua, Raja berkepala 3 tertawa dingin. Sudah jelas bahwa dia memandang rendah makhluk-makhluk di dunia ini. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja semuanya. Tetua ketiga mencaci maki. Tunggu saja kami turun, hari itu tidak lama lagi. Kali ini, kami akan melewati semua rintangan. Tambang kuno apa, jurang abadi apa, tanah langit apa? Semuanya akan diratakan, begitu pula yang ada di belakang mereka. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia berhenti, tidak melanjutkan lagi. Semuanya hanya gertakan, bicara asal-asalan. Tetua kedua berkata, mencela dia karena bicara omong kosong. Itu karena terlepas dari apakah ini nyata atau palsu, dia harus menolaknya, atau efeknya akan terlalu besar dan dengan mudah menghancurkan kepercayaan para pengikut akademi. Saat ini, para tetua merasa sedikit menyesal. Mereka seharusnya tidak berbicara langsung kepada Raja berkepala 3 seperti ini, lebih baik membicarakannya secara pribadi, karena pembicaraan di depan umum ini dapat dengan mudah memengaruhi keyakinan beberapa orang. Yang disebut abadi juga punya batas waktu. Leluhurmu dan yang lainnya akan tumbang pada akhirnya. Jika kalian semua berani muncul di dunia kami lagi, akan sulit bagi kalian semua untuk lolos dari kematian, kata seorang tetua yang baru dipromosikan. Kata-kata ini membuat Raja berkepala 3 tertawa terbahak-bahak. Benar-benar kekanak-kanakan dan lucu. Mengapa mereka disebut abadi? Itu karena mereka adalah makhluk yang tetap tidak dapat binasa sepanjang kekekalan, mampu membunuh bahkan yang abadi, menang melawan semua musuh di era agung kuno abadi. Kau pikir fondasi Dao mereka dapat diguncang hanya dengan beberapa katamu? Ketika dia berbicara sampai di sini, Raja berkepala 3 mengirimkan suara kepada semua orang, berkata, kekacauan besar akan segera tiba. Mereka yang tidak ingin mati dan ingin menikmati keabadian, kalian dapat memilih untuk bersujud kepada orang-orang hebat di duniaku. Segera setelah itu, proyeksi ilahi kita akan muncul di dunia ini, jadi kalian semua dapat membangun kuil untuk menguduskannya. Para tetua akademi mengambil tindakan bersama, mengaktifkan diagram 10 alam, menekannya ke arah altar, tidak membiarkannya terus berbicara. Pada saat yang sama, tungku 9 Phoenix juga aktif. Berwarna merah menyala bagaikan berlian darah, menghasilkan api yang meluap dari surga saat melesat maju. Mengantarku pergi seperti ini? Tidak perlu bersikap sopan. Aku yakin kita akan benar-benar bertemu segera, dan tidak saat dipisahkan oleh 2 alam. Raja berkepala 3 tidak marah. Sosoknya semakin redup, perlahan menghilang. Akibatnya, altar itu runtuh berkeping-keping, tidak mampu mempertahankan kestabilannya lagi. Pada saat yang sama, mata semua orang memancarkan cahaya suci,
karena orang dalam Darkness Immortal Gold Armor itu tidak pergi, tetap di sana. Tetua keempat dan tetua kelima secara pribadi berjalan mendekat, menghentikan orang ini di sini, dan kini memperbolehkan orang ini pergi. Ini hadiahku untuk kalian semua, darah yang tak tertandingi, tubuh yang kuat, rahasia besar para pelindung. Aku harap kalian semua dapat mengerti melalui keturunannya, mencari tahu kebenaran, apa sebenarnya arti darah hitam itu. Kata-kata terakhir Raja berkepala 3 terdengar, lalu dia benar-benar menghilang. Kita harus berhati-hati, makhluk asing itu paling ganas. Tidak mungkin dia membantu kita dengan niat baik. Tetua ketiga mengingatkan. Langit dan bumi menjadi tenang, semua orang menatap sosok tinggi dan ramping dalam baju besi emas abadi itu. Raja berkepala 3 pergi, meninggalkannya di sini. Semua orang percaya bahwa orang ini pasti memiliki rahasia besar. Tangkap dan bawa orang ini kembali ke akademi, perintah tetua kedua. Bahkan jika ini adalah keturunan pelindung mereka, mereka tetap tidak akan bersikap terlalu sopan saat ini.